Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Tiara. Assalamualaikum Ibu Tiara. Waalaikumsalam. Selain Ibu Tiara ada juga Pak Ustadz Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir Sama-sama, kembali di sorry. Tawakal. Jadi pemirsa dan juga Pak Ustadz, Ibu Iya. Tiara ini dia punya masalah dengan ibunya. Iya. Hingga saat ini dia tidak pernah bisa memaafkan ibunya atas kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, Mbak Tiara, sudah berapa lama membenci ibu seperti itu sampai sekarang? Dari usia 10 tahun dan sampai saat ini tuh. Boleh jelaskan kenapa bisa mulai membenci? Ya, seharusnya seorang ibu itu menjaga anaknya, mengurus rumah tangga, melayani suami. Tapi itu hanya mimpi bagiku karena ibu yang bekerja sebagai PSK. Oke, terus kemudian? Ya, saya tahu semua itu karena banyak laki-laki yang menjemput ibu saya. Dia sibuk dengan menjual dirinya kepada laki-laki lain selain ayah saya. Mbak yakin kalau apa yang dilakukan ibu itu pekerjaannya sebetulnya yakin tahu dari mana? Karena Cuma gara-gara orang laki-laki baik yang datang itu aja? Karena- Atau ada yang lain? Karena saya pernah melihat langsung ibu saya berciuman dan berpelukan dengan pria lain selain ayah saya. Pak Ustadz, jadi gimana nih Pak Ustadz kondisinya ibu ini adalah dia benci sama ibunya karena ibunya melakukan penyimpangan dalam bentuk seks begitu Pak Ustadz? Iya. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Mbak Tiara membenci perbuatan buruk dari yang dilakukan ibu sudah benar. Iya. Tapi yang tidak boleh adalah membenci ibu secara keseluruhan. Jadi kita membenci seseorang itu harus membenci perbuatannya, bukan membenci pada personnya. Jadi ketika ibundanya melakukan keburukan yang tadi disampaikan Mbak Tiara, memang kita prihatin karena tidak seharusnya. Jadi ibu itu kalau di banyak hadis kan dijelaskan ibu itu kan madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Yang pertama kali memperkenalkan dunia luar, lingkungan dan seterusnya, termasuk memperkenal nilai-nilai ya ibu yang pertama kali. Karena inilah pentingnya ada kaitan misalkan orang ini bagi para pemuda yang mau mencari jodoh tidak semata-mata nyaman di mata tetapi juga nyaman di hati. Nyaman di mata itu physically, nyaman di hati itu maknanya adalah kita mempersiapkan bahwa yang kita cari ini bukan semata-mata teman hidup tapi juga teman yang mengasuh anak-anak kita. Lah tadi pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Tiara ini kan memberikan contoh pada kita bahwa seharusnya ibu itu tadi yang disampaikan, ibu itu kan memberikan bimbingan. Kalau yang pertama memberikan menyusui selama 2 tahun. Yurdina haulaini kamilaini liman aroda yutimma radha'a. Ini gunanya adalah untuk apa? Ada transmisi kasih sayang. Yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan pada anak, maka dilakukan. Tapi yang lebih dari itu adalah yang kedua adalah memberikan bimbingan. Tapi kan tidak didapatkan tadi itu. Karena apa? Karena ibunya pertama knowledge-nya terbatas, baik itu knowledge secara umum maupun knowledge dalam mana pengetahuan pemahaman agama. Karena apa yang dilakukan sudah jauh melenceng karena ini adalah perbuatan yang dicela oleh agama sampai melakukan praktek tadi. Kemudian Mbak Tiara, sikap ibunya Mbak Tiara setelah Mbak Tiara tahu kayak gitu baik atau jahat? Dia jahat, dibilang baik, ibu pasti baik, tapi kelakuannya kepada saya tuh sering kali dia berkata bahwa saya ini bukan anaknya gitu. Setiap kali saya bilang mama, aku lagi mau main sama mama gitu. Cuma terkadang dia selalu bilang bahwa saya ini bukan anaknya, saya cuman anak yang dipungut dari tempat sampah. Lipstikan dulu dan pastinya biar aku makin laku. Bu, ibu mau kemana? Ibu mau jalan sama Om Noval. Bu, udahlah Bu, ibu nggak usah jalan sama laki-laki itu lagi. Aku mau Bu. Udah deh, kamu diem. Jangan bikin marah ibu. Aku mau Bu sama teman-teman aku. Hei, kamu tuh susah dibilangin ya. Jangan suka ikut campur
urusan ibu. Lagian kamu itu bukan anak ibu. Kamu hanyalah anak pungut yang diambil bapak kamu dari tempat sampah. Ngerti gak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibu jahat. Mulut tuh anak. Sayang. Sayang. Jalan yuk. Kamu tambah cakep aja deh. Ya dong sayang. Biar kamu ngasih banyak duit sama aku. Mau kemana kita ya? Kita jalan aja yuk. Oke, ayo. Oke, Mon. Dapat bukti dari mana kalau memang bukan anaknya? Dia pernah ngasih tahu apa nggak gitu atau apa gitu, cuma sekedar ngomong itu aja? Iya, dia cuma sekadar ngomong kayak gitu. Udahlah, nggak usah ngurusin hidup gue, katanya. Lo tuh cuma anak yang boleh gue pungut dari tempat sampah kayaknya. Mbak Tiara sendiri pernah nanya kebenaran soal itu? Sempet nanya ke papa, tapi papa bilang, enggak kok, kamu anak papa gitu. Papa sayang sama kamu, mungkin mama kayak gitu karena capek. Saya selalu berkata, ibu, saya butuh waktu sama ibu, tapi nggak ada gitu. Sedangkan ayah saya selalu menjadi seorang ibu buat saya. Ayah, Mbak tahu kalau ibu kerjaannya seperti itu dan membiarkan? Ayah tuh udah melarang sama ibu gitu. Cuma mungkin karena ibunya aja durhaka sama ayah, jadi ya ayah ya udahlah, nggak apa-apa setelah dia gitu. Mungkin karena perekonomian keluarga juga, karena kan pendapatan ayah mungkin buat ibu nggak cukup buat mencukupi keluarga yang hanya seorang pemulung. Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz kondisi ayahnya Mbak ini? Tahu gitu kondisi istrinya seperti itu tapi membiarkan. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi gini Mas Farid, kalau kita mengatakan membiarkan mungkin sulit juga ya, karena kan seringkali begini. Jadi ekonomi kadang-kadang mempengaruhi orang, tetapi tidak selamanya faktor ekonomi menjadi dominan. Kalau tadi yang pertama tadi kan faktor ibu tadi sampai muncul ucapan tidak mengakui anak, ini sebenarnya tidak dibolehkan dalam agama. Apapun keadaan anak kita, kalau itu adalah anak kita harus jaga anak. Bahkan mohon maaf ini misalkan ada seorang ibu kemudian melahirkan anak yang cacat, mungkin saya pernah menyaksikan nggak ada begini dua-duanya lengan nggak ada, kakinya nggak ada. Tapi saya memperhatikan kasih sayang luar biasa dari seorang ibu sehingga anak ini tumbuh menjadi dewasa dan menjadi mandiri, terbatas secara fisik tadi, tapi imajinasinya kuat, kreasinya kuat, melukisnya itu pakai hanya dari sini saja. Tapi kemudian akhirnya apa? Saya menyaksikan Mas Farid. Dan ini pentas tidak hanya kelas Indonesia tapi kelas internasional di Sydney nih. Saya menyaksikan ini. Jadi luar biasa ini. Jadi dapat cerita ini gitu. Tadi kenapa ini anak itu tumbuh? Karena tumbuh dari kasih sayang. Karena itu saya sering mengatakan begini. Orang itu boleh ada keterbatasan ekonomi, keterbatasan tempat, fasilitas. Tetapi yang tidak boleh adalah terbatasnya orang tua dalam memberikan kasih sayang dan perhatian. Terbatasnya fisik, terbatasnya fasilitas. Tapi kalau orang tua itu kasih sayangnya tinggi, maka anak ini akan tumbuh menjadi hebat sekali gitu. Lah tadi ini kan Mbak Tiara ini di lingkungan keluarga tidak mendapatkan itu dari ibunya tadi. Satu-satunya diharapkan adalah dari ayah. Ayahnya sebenarnya bagus, perhatiannya kasih sayang. Kalau tadi kan sempat diajak putar-putar, mohon maaf dengan naik gerobak, tidak fisikalinya yang kita lihat, tetapi perhatian orang tua tadi. Tapi kenapa ayahnya tadi Mas Farid menyatakan membiarkan, mungkin tidak berdaya berhadapan dengan ibu tadi itu, gitu. Dengan ibunya tidak berdaya sehingga ya sudahlah, daripada konflik ini udahlah biarkanlah apa yang dilakukan. Sebenarnya tidak dibolehkan juga seorang suami seperti ini. Ayah sebagai kepala keluarga, apapun keadaannya harus tegas berlaku seperti ini. Sebab dengan membiarkan ibunya ini seperti tadi itu, maka sama dengan memberikan contoh kepada anaknya tidak baik menyaksikan keadaan ibunya. Lah inilah yang kemudian akhirnya menjadikan pertumbuhan pemikiran psikis daripada Mbak Tiara ini tidak sebagaimana anak-anak usia lainnya, sehingga ada beban psikis yang sangat berat kalau kita lihat dari cerita yang disampaikan tadi. Ya, beban itu mengakibatkan Mbak Tiara ini begitu bencinya sama ibunya. Betul, betul. Mbak Tiara, mau tanya, ayahnya Mbak Tiara ini menafkahi Tiara? Iya, menafkahi gitu. Cuma mungkin karena pekerjaan ibu seorang PSK, ayah jadi lebih melampiaskan dirinya berjudi, mabuk-mabukan, terkadang juga main kasar, main tangan gitu. Mungkin Main tangan sama?
sama ibu, kadang sama aku juga. Oh ya? Karena mungkin udah gak kuat atau udah stres, depresi dengan sikap Bimbang seperti itu. Ini Pak Ustadz, kondisinya ayahnya bukannya, mohon maaf, lebih dekat ke Allah gitu, tapi dia malah melampiaskan kekesalannya mungkin dalam tanda kutip terhadap istrinya dengan cara mabuk-mabukan dan juga bahkan mengalukan kekerasan nih Pak Ustadz. Iya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya dalam kehidupan di rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi tadi? Misalkan kewajiban agama, tuntunan sholat, kemudian misalkan ada nggak menyempatkan waktu, misalkan meskipun sambil memulung tapi ada meluangkan waktunya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat, ceramah-ceramah misalkan. Sehingga kenapa tadi mengalami depresi? Karena tidak ada lagi pegangan yang dia pegang, satu-satunya agama pegang tidak ada, norma masyarakat juga tidak lagi menjadi acuannya. Akhirnya apa? Ikutlah membalas pelampiasan yang dilakukan oleh ibundanya tadi. Akhirnya apa? Dengan berjudi, maka makin jauhlah suasana rahmat Allah di sana, makin jauh jadi sinar ilahi di sana. Akhirnya apa, Mbak Tiara yang usia anak yang seharusnya dapat kasih sayang, justru dapat luapan emosi dengan cara kekerasan tadi itu. Iya, memori ini sangat berat tentunya Pak Ustadz. Nah, Mbak Tiara, apakah ada dampak negatifnya dari Mbak Tiara yang Mbak Tiara jalaninya sehari-hari? Karena saya dan keluarga tinggal di lingkungan yang semrawut. Waktu SMP, sebenarnya dari umur 5 tahun, dari umur sekitar 9 tahun saya udah kena lakukan pelecehan seksual. 9 tahun? Mau kemana? Mau pulang bang? Pulang kemana? Ya ke rumah. Udah, ikut sama abang aja, yuk. Mau kemana? Ah, nanti abang kasih ikut, udah, gak ayo. mau. Udah, ayo, ikut. Aduh, abang, gue gak mau. Bapak, Tiara, kok kamu nangis? Ada apa, nak? Hah? gak apa-apa. Ya Allah, Bapak. Bapak mabuk lagi. Enggak. Bapak kayak gini, biar nggak stres. Mikirin ibu kamu yang demi mendapatkan uang yang banyak. Ibu kamu rela. Tiara, maafin Bapak ya, nak. Maafin ibu kamu juga, nak. Enggak. Aku gak akan pernah maafin kalian. Nak, Tiara, tunggu. Oleh siapa? Oleh tetangga dekat rumah, dan itu pun berulang-ulang. Berulang-ulang. Mbak Tiara nggak coba ngomong sama orang tua? Karena mereka juga nggak akan pernah ngerti dengan perasaan saya. Buat apa saya cerita? Setiap kali saya cuma mau bilang, saya mau cerita, cuma mereka nggak peduli. Dan mau cerita sama orang-orang pun saya belum mengerti apa-apa soal itu. Sampai pada akhirnya, waktu SMP saya diperkosa. Seandainya ibu saya masih hidup, saya cuma mau bilang kalau saya tuh benci banget sama ibu saya. Seandainya ibu saya nggak bekerja seperti itu, seandainya saya nggak tinggal di tempat seperti itu, mungkin kejadian itu nggak akan terjadi pada diri saya. Astagfirullah, Pak Ustadz, ini ada orang yang memanfaatkan apa yang terjadi di keluarganya Mbak Tiara nih. Kita sesungguhnya prihatin sekali, Mas, setiap ada mendengar kisah pilu seperti ini kan. Salah seorang sejarawan Islam terkenal, sosiolog terkenal, Ibnu Khaldun itu menyatakan begini. Almar'u ibnul bi'ah, di kisah lain menyebutkan ar-rajul ibnu bi'ah. Seseorang itu adalah anak lingkungannya. Apa maknanya? Kalau lingkungannya baik, pasti anak akan tumbuh menjadi baik. Kalau lingkungannya rusak, lingkungannya kumuh moral, kumuh tata susila, maka anak juga akan tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Karena itulah pentingnya menempatkan lingkungan menjadi baik. Tapi ini juga menjadi menjadi pendidikan kepada para orang tua, pada anak-anak kita juga. Pentingnya ada pendidikan seks usia dini. Pendidikan seks dini sejak dini itu bukan berarti memperkenalkan, bukan, tetapi
misalkan dalam tubuh anak-anak fungsi, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak dibolehkan, mana wilayah ini perlu diperkenalkan. Jadi ketika ada orang lain di luar lingkungan terdekatnya, kerabat muhrimnya ini, maka tidak boleh menyentuh ini. Anak dari kecil kenalkan, sehingga ketika melihatin, wah ini tidak dibolehkan. Tetapi kan tidak mendapatkan tadi itu kan, karena faktor pertama faktor pendidikan, yang kedua faktor pemahaman agama, yang ketiga karena faktor himpitan ekonomi, yang keempat faktor moral yang terjadi melalui ibundanya tadi, sehingga akhirnya semacam ini. Tetapi ada hal yang terpenting Mas Farid, yang dari kisah dilakukan tadi kan disebut-sebut tidak memaafkan ibunda. Saya selalu menasihatkan dalam keadaan apapun, terpaksa maupun tidak terpaksa, perih maupun tidak perih, seorang anak harus memiliki kelapangan jiwa untuk berusaha memaafkan apapun yang terjadi dengan orang tuanya atau ibundanya. Apalagi, mohon maaf, apalagi ibunda sudah tidak ada, maka tidak ada jalan kecuali kita melapangkan, memaafkan. Dosa orang tua kepada anak, misalkan bebannya, tapi ada jasa orang tua terutama ibu, yaitu ketika melahirkan, yang kata Nabi tidak bisa didebus, dibalas budi dengan apapun. Jadi saya menasihatkan, menyarankan kepada Mbak Tiara, mulai melatih hati dimaafkan. Karena mungkin dengan cara seperti itu mungkin Allah juga akan membukakan, berikan jalan pada Mbak Tiara mungkin ke depan menjadi yang lebih baik dalam kehidupannya. Amin ya